Salam sehat. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsentrasi. Konsentrasi disebut juga dengan kepekatan. Kepekatan yaitu jumlah relatif antara pelarut dan zat terlarut. Nah, kalau zat terlarutnya lebih sedikit, dikatakanlah dia larutan encer. Sedangkan kalau zat terlarut yang lebih banyak, akan mempelajari satuan konsentrasi. Yang pertama adalah kemolaran. Kemolaran dengan lambang M besar. Yang kedua adalah kemolaran dengan lambang M kecil. Yang ketiga adalah fraksi mol. Keempat adalah persen massa. Yang kelima adalah persen volume. Baik, kita mulai dengan yang pertama, kemolaran. Kemolaran tadi dinotasikan dengan huruf M besar. Kemolaran ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Maka sesuai dengan definisinya, diturunkanlah rumusnya, M sama dengan mol per liter. Mol per liter, atau bisa juga M sama dengan milimol per mililiter. Atau bisa juga M sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume. Massa per ml dikali 1000 per volume. Dengan keterangan M itu adalah molaritas, satuannya mol per liter. Sedangkan jumlah mol N dilambangkan dengan N. Kemudian volume, satuannya nanti kalau dipakai rumus ini satuannya mililiter. Tapi kalau pakai rumus ini satuannya liter. Baik, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pada botol rene yang berisi larutan NaOH tertulis label NaOH 0,1 M. Nah, apa arti label tersebut? Itu artinya bahwa dalam tiap liter larutan terdapat 0,1 mol NaOH. Ingat tadi definisinya, mol per liter. Jadi dalam setiap 1 liter terdapat 0,1 mol NaOH. Oke, itu untuk pertanyaan A. Sekarang yang B. Bila di dalam botol tersebut hanya berisi 250 ml larutan, berapa mol NaOH yang terlarut di dalamnya? Nah, sesuai dengan rumus tadi, N sama dengan gram per ml kali 1000 per volume. Nah, kita ingat kembali, gram per m ini sama dengan mol. Gram per ml itu sama dengan mol. Maka inilah dia rumusnya tadi. M sama dengan mol kali 1000 per volume. Nah, diketahui tadi konsentrasinya 0,1 M. Jadi M-nya 0,1. Kemudian volumenya 250 ml ini. Yang ditanya adalah mol. Yang ditanya mol. Maka kita masukkan ke rumus 0,1 sama dengan mol dikali 1000 per 250. Sama dengan 1000 dibagi 250 adalah 4. Maka 0,1 sama dengan mol dikali 4. Maka mol sama dengan 0,1 dibagi 4 sama dengan 0,025. Oke, itu untuk pertanyaan yang A. Dengan B, soal nomor 1. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 6 gram kristal FgSO4 dilarutkan dalam air
hingga volumenya 500 ml. Berapa konsentrasi molar larutan yang terjadi? Nah, pertama-tama kita cari dulu yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui adalah ini massa sama dengan 6 gram, kemudian volume sama dengan 500 ml, kemudian ini mR sama dengan 120. Yang ditanya adalah N sama dengan berapa? Maka kita masukkan ke rumusnya. N sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Tadi massanya 6 gram, mR-nya 120 mR, 120, kemudian volumenya 500 ml. Maka ini dapat 2 kali 6 12, jadi 12 bagi 120 0,1. Inilah hasilnya. liter. Oke. Itulah konsentrasi yang pertama, yaitu molaritas. Nah, sekarang yang kedua, adalah kemolaran. Nah, kita bedakan tadi dengan kemolaran. Kemolaran lambangnya M kecil. Nah, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Dalam tiap 1000 gram pelarut. Nah, sesuai dengan definisinya, diturunkanlah rumusnya. M sama dengan N per P. N per P, di mana N ini adalah mol, P ini adalah massa pelarutnya. Nah, nanti kalau pakai rumus ini dalam satuan kilogram. Dalam satuan kilogram. Tapi kalau pakai rumus ini nanti ini satuannya adalah gram. Ini satuannya gram. Kalau ini kilogram. Nah, itu membedakan kedua rumus tersebut. Baik, itu keterangannya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi bila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air, di mana mR diketahui 120. Maka kita lihat dulu diketahui. Massanya sama dengan ini, massanya 24 gram, kemudian ini pelarutnya, massa pelarut, ini massa terlarut, atau kita massa adalah massa sama dengan 24 gram, kemudian P nya itu 400 gram, kemudian mR sama dengan 120. Yang ditanya adalah maka kita lihat sesuai dengan rumusnya tadi, sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Ini rumusnya tadi.
maka sama dengan gramnya ada 24, mr-nya 120 kali 1000 per 400. Nah, ini habis sehingga 24 per, kalau ini kita coret lagi dapat 6, maka 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 molar. Oke, itu hasilnya. Baik, itu konsentrasi yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Nah, fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, inilah rumus-rumus yang mau kita pakai nanti. XP sama dengan NP per NP tambah NT. Kemudian XT sama dengan NT per NP per NT. Nah, dimana kalau dijumlahkan XP tambah XT ini sama dengan 1. Nah, ini bisa juga kita cari XT sama dengan 1 kurang XP, atau sebaliknya XP sama dengan 1 kurang XT dari penjabaran rumus yang ketiga ini. Nah, inilah keterangannya. XP itu adalah fraksi mol pelarut. Jadi supaya gampang kita mengingat, P ini pelarut, fraksi mol pelarut. XT fraksi mol terlarut, jadi T terlarut. N mol, maka NP mol pelarut, NT mol zat terlarut. Nah, itu. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 36%. Nah, perlu kita ingat bahwa di dalam larutan itu ada 2 komponen. Larutan ada 2 komponen, yaitu pelarut dengan terlarut. Pelarut dengan terlarut. Misalnya larutan gula, terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Larutan gula. Larutan garam, berarti terlarutnya garam, pelarutnya air. Nah, dikatakan pelarut kalau jumlahnya lebih banyak, sedangkan yang terlarut jika jumlahnya lebih sedikit. Maka kalau dikatakan larutan glukosa 36%, berarti glukosa 36 gram, airnya 100 kurang 36 gram sama dengan 64 gram. Nah, seperti itu dia. Nah, itu maksudnya larutan glukosa 36%. Maka kita perhatikan lagi. Diketahui persen glukosanya sama dengan 36%. Kemudian mR glukosa sama dengan 180
ml air sama dengan 18. Yang ditanya adalah fraksi mol glukosa. Nah, ingat tadi, glukosa berarti zat terlarut. Berarti yang ditanya adalah XT, fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut. Maka sesuai dengan rumusnya tadi, XT sama dengan NT per NP tambah NT. Nah, dengan demikian, maka masing-masing mol kita cari dulu. Mol terlarutnya berapa, mol pelarutnya berapa. Inilah mol terlarut atau NT, mol terlarut. Tadi ingat mencari mol itu adalah gram per ml. Ini ingat rumusnya, mencari mol. Mol sama dengan gram per ml. Inilah dia, gram per ml. Terlarutnya 36 gram, ml-nya 180, maka NT-nya 0,2. NT 0,2. Sekarang NP sama dengan P berarti pelarut. Pelarutnya apa? Air. Berapa massa air? Ini massa air 64. ml-nya 18. Maka 64 per 18 sama dengan 3,56. Ini dia. Nah, kita masukkanlah ke rumus ini. XT sama dengan NT per NP tambah NT. Ini dia. NT-nya 0,2. Ini NT 0,2. XT-nya NP-nya 3,56. Saya ulang, NP-nya 3,56. Maka 0,2 dibagi 0,2 tambah 3,56 dapatnya 0,0353. Oke, seperti itu dia fraksi mol glukosa. Maka kalau nanti ditanya fraksi mol air, kita pakai saja rumus XP sama dengan 1 kurang XT sama dengan 1 kurang XT-nya tadi ini 0,053. Berarti 0,047. 947. Nah, mencari XP bisa juga pakai rumus ini. XP. Nah, ingat tadi XP sama dengan NP per NT tambah NP. Nah, ini bisa juga pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus yang ini, mencari XP. Oke, itulah untuk konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Saya kira kalau kita ikuti tadi sangat gampang. Baik, sekarang konsentrasi yang berikutnya. Konsentrasi yang berikutnya adalah persen massa. Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Itu rumus kita pakai nanti mencari persen massa. Nah, kita lihat contoh soal ini. Berapa gram NaOH yang terlarut dalam 500 ml? Larutan NaOH 20%. Jika massa jenis larutan dianggap
1 gram per mililiter. Baik. Pertama kita cari dulu yang diketahui. Diketahui volume sama dengan 500 ml. Terus ini massa jenis. Massa jenis lambangnya adalah Rho, sama dengan 1 gram per mililiter. Yang ditanya adalah massa NaOH. Berapa massanya? Maka pertama-tama Rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan Rho kali V. Kita masukkan Rho-nya tadi 1 gram per mililiter. Kemudian volumenya 500 ml. Maka 1 kali 500 gram. Nah, itulah massa larutannya 500 gram. Maka kita masukkan ke rumus. Persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Nah, diketahui tadi persen NaOH. Persen NaOH sama dengan 20%. Berarti 20% sama dengan massa terlarutnya adalah 500 gram. Oh, bukan. Massa terlarutnya yang mau dicari. Massa NaOH per massa larutan dikali 100%. Maka ini kita coret sehingga terus ini dapat 5. Maka massa NaOH sama dengan massa larutan tadi sana 5. Ini 5 massa NaOH sama dengan berapa tadi? 500 gram. Maka massa NaOH sama dengan 500 per 5 sama dengan 100 gram. Berarti massa NaOH-nya adalah 100 gram. Oke, itu untuk persen massa. Baik, sekarang yang berikutnya persen volume. Persen volume. Perhatikan dulu rumusnya. Persen volume sama dengan volume larutan per volume terlarut per volume larutan dikali 100%. Saya ulang ya. Persen volume sama dengan volume terlarut per volume larutan dikali 100%. Nah, kita lihat contoh soal ini. Berapa volume alkohol yang terlarut dalam 500 ml larutan alkohol yang memiliki kadar 30%? Baik. Pertama kita cari dulu apa saja yang diketahui. Ini berarti volume sama dengan 500 ml. Kemudian persen alkohol
sama dengan 30%. Yang ditanya adalah volume alkohol. Maka kita masukkan ke rumusnya. Persen volume sama dengan volume terlarut per volume larutan dikali 100%. Nah, kita masukkan. Yang ditanya adalah volume alkohol atau volume terlarut. Berarti volume alkohol sama dengan persen volume dikali volume larutan per 100%. Tadi ini sebanyak 30%. 30% dikali volume larutannya 500 ml per 100%. Maka ini kita coret. Terus ini berarti sisa di sini 5 kali 30 sama dengan 150 ml. Berarti volume alkoholnya adalah sebesar atau sebanyak 150 ml. Demikianlah satuan konsentrasi yang kita pelajari saat ini. Moga-moga para siswa